وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab selanjutnya, yaitu bab 576, bab fadlul doain dan naum, utama doa ketika akan tidur. Anil Bara' ibn Azib, dari Bara' bin Azib, qala beliau berkata, karena Rasulullah SAW, Rasulullah SAW idza awa ila firasih, apabila menuju tempat tidurnya, nama ala siqatil aiman summa qala, beliau kemudian miring kanan, kemudian berkata atau berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu biwajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku rebahkan punggungku kepadamu. Rohbatan wa rohbatan ilaika, dengan penuh pengharapan dan penuh rasa takut kepadamu. La manja wala malja'a minka ilaika, enggak ada tempat untuk menyelamatkan diri dan berlindung darimu illa ilaika, kecuali kepadamu. Amantu bi kalimat bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan nabi yang kau kirim. Qala Rasulullah SAW kemudian bersabda, man qala hunna mata tahta lailatahu mata ala fitrah. Barang siapa yang mengucapkan doa di atas atau zikir di atas, maka dia ketika mati pada malam itu, maka mati di atas fitrah suci, diampuni dosa-dosanya. Tapi ya ingat, dosanya kalau terkait dengan utang ya tetap akan ditagih. Utang ini harus diselesaikan. Hadis selanjutnya, an Jabirin qala, dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, idza dakhala rajulu baitahu, apabila seorang masuk rumahnya, au awa ila firasi, atau kemudian masuk ke tempat tidurnya, ibtadarohu malakun wa syaitonun, maka yang namanya malaikat dan setan itu akan ibtadaro. Tidak ada. Ibtadaro itu rebutan. Faqala al-malak, malaikat berkata, ikhtim bi khairin, ayo, akhiri malam ini dengan kebaikan. Faqala syaitan, ikhtim bi syarrin, ayo akhiri malam ini dengan keburukan. Makanya ada orang yang mau tidur itu melakukan hal-hal yang enggak benar. Nonton film-film enggak jelas, gitu kan. Atau dengerin musik-musik enggak jelas. Maka yang diharapkan setan ini adalah itu, gitu loh. Atau melakukan hal-hal yang nggak benar, main gaple, atau mungkin mabuk. Namun yang dihadapkan malaikat, ya kita mengakhiri tidur dengan malam dengan wudu, sholat, witir, zikir, wirid, doa, itu baca Quran, ya, itu hal-hal yang baik-baik. Fa in hamidallah wa dzakarahu adradahu wa bata yaqla'ahu. Apabila dia memuji Allah dan berzikir kepadanya, adradahu wa bata yaqla'ahu, maka dia akan ditinggalkan. Ditinggalkan siapa? Ya setan. Jadi kalau kita mulai berzikir ya ditinggalkan oleh setan. Fa idza staiqadha, apabila bangun, ibtadarahul malakun wa syaitonun. Faqala mislahu. Apabila dia bangun, ya, setan sama malaikat rebutan lagi untuk mengatakan apa? Yang sama kayak di atas. Kalau di atas ikhtim bi khair, atau ikhtim bi syarr, kalau malaikat ngomong ikhtim bi khair, sudahi dengan kebaikan. Kalau setan ngomong ikhtim bi syarr, sudahi dengan keburukan. Nah, kalau pagi ibda bi khair, gitu, mulai dengan yang baik. Kalau setan ibda bi syarr. Makanya ada orang pagi-pagi itu maksiat, esok sudah bunuh orang, pagi-pagi udah nyolong ayam, gitu kan. Pagi-pagi udah kelitih kalau di Jogja. Itu pagi-pagi tuh jam 5, gitu kan, orang kerjaan. Dulu tak kira itu orang-orang Indonesia Timur, orang-orang Papua, orang yang pada datang ke sana. Ternyata enggak. Justru orang-orang Jogja, orang-orang Jawa, anak-anak muda enggak jelas. Makanya kemarin ada pengumuman di Jogja itu kalau malam anaknya suruh rumah, jangan sampai nanti kalau tangkap polisi kena tembak, kena dor, gitu. Ya.
Makanya saya sangat melarang ya kalian untuk keluar malam-malam di atas jam 12. Kalau perempuan di atas jam 10 jangan sampai. Karena di luar tuh kamu tuh nggak tahu gitu loh. Orang brengsek-brengsek itu di luar sana itu banyak. Kita baru ngapain itu. Lah orang digelitiin itu kan dia mau ke pasar gitu. Ibu-ibu mau ke pasar, mau belanja buat masakin anaknya, suaminya, keluarganya. Tiba-tiba tendang, gelundung, motornya diambil. Ya kalau gelundungnya di kasur, di aspal itu kan. Malah dulu di Depok itu ada, udah motornya dikasih, orang masih diangkat, dilempar ke sungai lagi. Kan parah banget. Artinya sebenarnya dia ngambil motornya kan udah selesai. Enggak, orang ibunya itu dilempar ke sungai. Untung sungainya sungai kecil terus kering gitu. Kalau ada airnya kencang kan udah ke bawahan gitu. Kok indah Allah kalau dia kemudian berzikir kepada Allah pagi-pagi, ya toh. Nah, waqala alhamdulillahilladzi radda ilayya nafsi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku ba'da mautiha setelah kematiannya, walam yumitha fi manamiha dan tidak mematikannya pada saat tidurnya. Alhamdulillahilladzi yumsiku samawati wal ardi antazula. Segala puji bagi Allah yang telah memegang langit dan bumi dari lenyapnya. Bisa jadi kita pas tidur langitnya runtuh atau buminya terbelah. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi illa kana haliman ghafura. Dan apabila sekiranya dua benda itu, langit dan bumi itu hilang, maka tidak ada yang menahannya setelahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan Ghafurur, Maha Pengampun. Alhamdulillahilladzi yumsiku sama, segala puji bagi Allah yang telah memegang langit, antaqa'a 'alal ardi illa bi'idnih. Yang kemudian langit itu dikatakan di sini tidak runtuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Ila ar-ra'ufur rahim. Sampai ucapan atau perkataan bahwasanya Allah itu ar-ra'uf, penyayang, dan ar-rahim, Maha Pemberi rahmat. Fa in mata syahidan, apabila dia mati dengan membaca ucapan tadi atau dzikir tadi atau doa tadi, maka dia dihitung sebagai mati syahid. Fa in qoma, kalau dia bangun fa shalla fi fadaila. Kemudian kalau dia sholat, bangun sholat, dia sholat dalam kondisi yang banyak keutamaan. Hanya saja hadisnya ini doa. Jadi bacaannya nggak usah diambil. Intinya kita bisa mengamalkan yang di atas, bahwasannya ya kalau dua hadis ini, yang pertama ini orang yang membaca zikir ini ya, itu kalau mati maka dianggap mati di atas fitrah suci. Kalau yang zikir yang di bawah dihitung sebagai mati syahid. Hanya saja ya ini doif, jadi kita ngambil yang di atas. Oleh karena itu maka jangan ragu untuk banyak-banyak berzikir, jangan ragu untuk banyak-banyak bertobat menjelang tidur. Jangan kayak harapannya para syaitan itu, agar kita mengakhiri malam dengan kondisi jelek dan membuka pagi dengan kondisi jelek. Makanya ya kalau mau tidur itu sholat witir dulu, kalau bangun dari tidur itu sholat fajar. Tapi tidak sholat fajar nunggu adzan. Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita sudah bahas dan kita sudah dialogkan, diskusikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.